Karena ini nggak ada transformasi ilmu gitu di sekolah formal. Sehingga kan ada slogan, berapa tahun, 17 tahun sekolah kok buang sampah sembarangan. Karena kita tidak dibiasakan. Kenapa ini kita harus lakukan? Kita harus memprotek rumah kita sendiri gitu. Dan ini ada statement dari pemerintah bahwa untuk Indonesia kita udah darurat sampah gitu. Selamat datang di Suara Envira. Teman-teman, kali ini saya berkunjung ke rumah seorang aktivis, tepatnya perempuan aktivis yang sangat gigih dalam mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah, yaitu Ibu Helda Fahri. Ibu Helda adalah pendiri Bank Sampah Induk Jaya Dana Kirti, yang saat ini membawai puluhan bank sampah unit di Kabupaten Tangerang dan di Kota Tangerang Selatan. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau untuk mencari tahu apa yang sejauh ini telah beliau lakukan dan apa suka dukanya. Terima kasih Ibu Helda telah menerima kami Suara Envira di kediaman Ibu. Selamat datang Pak Trianggo dan juga sahabat Envira, juga para pemirsa di seluruh Nusantara ya. Baik, Ibu Helda, bisa mohon diceritakan bagaimana dulu awalnya Ibu tertarik atau berminat aktif di gerakan pilah sampah sampai mendirikan bank sampah, ya? Mohon Bu. Ya. Jadi sih sebenarnya ada beberapa hal yang memotivasi saya untuk melakukan kegiatan ini. Pertama itu dulu saya dibiasakan, jadi sebuah habit melakukan pemilahan sampah dalam keseharian. Jadi disediakan dulu tempat wadah terpilah oleh pemerintah setempat gitu kan. Kebetulan saya ikut suami dulu belajar gitu di Australia. Jadi di sana setiap rumah difasilitasi oleh pemerintah setempat wadah-wadah yang terpilah. Nah, karena mungkin sudah tahunan, akhirnya melekatlah kebiasaan itu. Lalu kemudian balik ke Indonesia, fasilitas itu tiba-tiba menghilang kan, tidak ada. Akhirnya saya tetap melanjutkan kebiasaan memilah dua jenis besar, yaitu sampah organik maupun sampah non-organik. Sekalipun ketika keluar ke rumah itu dia terangkut dalam keadaan tercampur kembali. Nah, jadi saya coba ingin melanjutkan kebiasaan baik itu juga dilanjutkan setelah pulang ke tanah air. Itu pertama. Yang kedua, saya memang nggak suka melihat sampah itu bertebaran dimanapun, gitu kan. Kayaknya sangat kumuh, jorok dan sebagainya. Sejauh mata memandang, disitulah dengan mudah melihat tumpukan sampah berserak di manapun. Itu kan sangat mengganggu estetika ya. Ibaratnya sebuah daerah tempat itu sudah bagus, tapi kalau sampahnya di mana-mana, ya tentu saja ini dari segi investasi pariwisata akan membawa pengaruh yang negatif gitu kan. Tapi saya berada di sebuah tempat, walaupun orangnya berkumpul, sampahnya juga nggak ikut kumpul. Jadi itu mungkin yang agak membangun mengganggu rasa saya. Ya ibaratnya ya udah deh, mulai saat ini kayaknya emang fokus ke pemilahan sampah itu, dan kemudian bagaimana sih masyarakat itu termotivasi untuk menjaga kebersihan, karena bersih itu adalah investasi. Gitu. Itu sih. Menarik. Ya. Oke. Tentang bank sampah Bu. Ibu pertama kali mendirikan cikal bakal atau yang paling awal itu 2019. Namanya Jaya Dana Kirti. Ya. Ini nama menarik. Mungkin bisa diceritakan bagaimana Ibu pada saat awal itu terinspirasi atau punya ide memilih nama ini. Ada filosofi nggak di dalamnya Bu? Tentu saja ada filosofi, karena gerakannya berat, berarti kan harus ada sebuah dorongan spiritualitas. Jadi harus ada
permohonan doa agar harapan-harapan ini bisa terwujud. Jadi Iya. memang saya bukan hanya sekedar mencari nama, tapi itu juga menjadi sebuah doa. Dan alhamdulillah dari perjalanan ini ternyata doanya itu mulai dikabulkan oleh alam semesta gitu ya. Jaya itu saya ambil dari bahasa Sangsekerta yang notabene adalah dari terlahirnya bahasa Indonesia. Jadi semangat saya ingin menampakkan bahasa Indonesia itu cukup kuat karena kita kayaknya udah serangan dari bahasa tuh sudah memakai bahasa westernisasi. Identitas kebudayaan kita ini mulai tergeser oleh hal demikian. Katakanlah perumahan saya ini aja kan udah cukup westernisasi. Padahal kan nama-nama Indonesia itu juga bagus gitu kan. Dan kita mengangkat itu ke ranah internasional. Jadi jaya itu adalah keberhasilan dan kesuksesan. Tentu saja saya ingin berhasil dengan kegerakan perjuangan ini kan, gitu loh. Lalu kemudian dana itu adalah kekayaan. Saya pikir dengan kaya, bukan hanya kaya materi, tapi juga kaya ilmu, kaya pengalaman, kita bisa bagi, gitu. Kalau kita fakir ilmu, fakir materi, mau berbagi bagaimana gitu kan, jadi harus kaya. Lalu kemudian kirti ini adalah kemasyuran, artinya harus terkenal. Kalau kita udah dikenal orang, maka otomatis orang akan penasaran dan mudah-mudahan ujung tombaknya adalah diikuti kegiatan ini. Jadi itulah kenapa nama Jaya dan Nakiri itu termunculkan dan menjadi sebuah kekuatan doa lah gitu ya. Ini nama itu adalah doa. Dan ya mudah-mudahan harapannya kita juga bisa menjadi penggerak perubahan peradaban di tata kelola sampah Indonesia. Amin, mudahan demikian. Mungkin terima kasih. Dalam konteks kemasyuran tadi ya, Iya. agar dikenal, agar tak dikenal, kenal maka tak sayang maka tak juga sayang, ya. dan kemudian diikuti itu. Baik. Diikuti. Dan dalam rangka itu juga Ibu juga memperluas jangkauan itu dengan mengikuti berbagai apa ya istilahnya sosialisasi dan salah satunya membawa itu dalam partisipasi kegiatan alumni Grand Scheme Australia. Iya. Nah, di tahun 2020 berarti 1 tahun setelah resmi mendirikan Jaya dan Nakirti itu, Ibu mengikuti seleksi ya untuk pendanaan hibah dari pemerintah Australia. Bisa diceritakan untuk menginspirasi Ibu? Oke. Bagaimana kok? Itu sebenarnya bonus ya dari beberapa kegiatan yang kita lakukan sebelumnya. Jadi mungkin memang untuk mendapatkan dana itu kan harus ada aktivitas dulu. Iya. Gitu kan. Jadi kayaknya pas akhirnya kita terpilih lah dari beberapa kompetisi itu untuk mendapatkan dana hibah itu yang nanti kembali lagi untuk penyebaran kegiatan ini ke beberapa komunitas. Nah, waktu itu kan di masa pandemi. Nah, jadi kita malah cukup produktif dengan dana hibah itu untuk menambah lagi jumlah komunitas yang ada dari support dana tersebut, gitu, dana hibah tersebut. Jadi sebenarnya itu bagi saya itu bonus yang kita jalani. Inti fokus kegiatan kami itu tetap bergerak di mana siapapun yang kita temui itu adalah potensi untuk dilakukan edukasi dan sosialisasi gerakan ini. Kenapa? Gitu. Saya begitu ibaratnya saya udah mencoba mentransformasikan simbol 3R itu dalam keseharian. Gitu kan. Jadi dari internalisasi jadi perilaku itu sudah berusaha untuk mengurangi, berusaha untuk merius, kemudian ya kalau tidak bisa dua ini kita bisa menjadi recycling yaitu dengan bank sampah itu. Nah, itu kita coba tampakkanlah kepada mereka-mereka yang masih awam yang saya katakan adalah pemula. Nah, ini kan statementnya KLHK kan agak cenderung miris ya, karena 72% masyarakat Indonesia itu awam terhadap pengelolaan sampah. Padahal ini adalah keseharian kita. Setiap hari orang nyampah, kemudian semua menghasilkan sampah. Tapi kenapa knowledge-nya ini nggak ada?
Nah, ini penting, berarti ada keterputusan informasi. Nah, kita melakukan kegiatan tersebut. Lalu akhirnya kita karena konsistensi gerakan itulah yang kemudian dinilai orang untuk layak untuk mendapatkan dana itu. Jadi intinya itu ya konsistensi sebuah gerakan dulu, fokus ke situ. Nanti akan mudah lah gitu dana-dana grant itu kita dapatkan. Nah, sekarang ini Bank Sampah Jaya Dana Kirti telah menjadi bank sampah induk yang membawai puluhan bank sampah unit. Kalau saya lihat dari track record Ibu juga itu lebih dari 55 bank sampah sudah diinisiasi dan berdiri dan berlanjut. Bahkan mungkin hari ini lebih ya Bu ya? Ya, sekarang kan mau sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Nah, jadi mungkin akan bertambah lah. Saya setia merekap semua itu biar kita tahu ya jejak histori kita tuh sampai mana gitu. Jadi mungkin saya agak rajin maintain setiap kegiatan. Karena ini kan tadi 72% orang tidak tahu informasi ini. Berarti kita yang sudah memiliki pengalaman, pengetahuan ini wajib untuk memberitakannya. Nah, jadi saya sangat maintain itu untuk sosial media karena itu adalah sebuah kekuatan saya untuk mengenalkan dari nothing to something gitu. Jadi ya kita kan nggak dikenal orang, aktivitas kita juga nggak terlalu digemari. Nah, dengan adanya sosial media itu sebuah perangkat yang akan mendukung percepatan perkenalan itu. Ibaratnya saya logikakan gini, jangan malas gitu maintain buat teman-teman pegiat ya. Karena apa? Seorang artis terkenal saja gitu, konten dia seriusi, dia maintain, ya kan? Lah, janganlah mentang-mentang kita nggak dikenal, kemudian kita malas untuk manage konten tersebut agar tersebar dimanapun. Dari maintain itu akhirnya saya kenal ke teman-teman pegiat lainnya dari seluruh Nusantara yang akhirnya nanti menjadi sebuah kekuatan energi nih. Karena kita sama memperjuangkan ini, gitu kan, di tengah komunitas mayoritas yang belum sama sekali mengenal pemilahan sampah maupun pengolahan sampah, tapi dengan beberapa pegiat kita membangun energi itu untuk biar konsisten tetap bergerak dimanapun apapun hambatannya, gitu. Luar biasa. Dengan pencapaian lebih dari 55 ya, saya katakan mungkin perkiraan saya harusnya sekitar 60 lebih ya. Itu pasti apa ya? Suka duka. Iya, ada sesuatu itu. Energi apa itu Bu? Kok bisa begitu? Kan saya membayangkan menghadapi begitu banyak orang dan kita tidak bicara dalam level apa ya yang kalau dalam sisi akademis mungkin 50 ke atas ya, menengah ke atas, tapi ini kan lingkup komunitasnya kan ya gimana caranya Bu bisa meyakinkan mereka Bu? Jadi ini aja sih, saya coba menerapkan apa yang terjadi di diri saya, kenapa sampai begitu ngototnya gitu loh, tidak tertarik lagi dengan aktivitas yang lain selain sampah ini gitu kan, kayaknya terobsesi banget. Pertama itu mungkin karena merasa terancam. Kenapa? Lingkungan kita kan makin rusak. Kesininya bukan sampah tambah berkurang, sampah malah tambah banyak, yang menjadi gunung-gunung sampah. Kalau gunung yang biasa mungkin ya oke ya gitu loh, ada sumbangan oksigen terhadap hutan-hutan kita ini, tapi manusia ini sudah menciptakan gunung-gunung sampah yang kemudian itu tidak bisa diapa-apakan lagi, udah gitu menumpuk begitu saja, siap untuk balik menghancurkan kehidupan ekologis kita. Nah, ya dari ibaratnya climate change dan sebagainya, harus ada yang berbuat dan mengingatkan gitu. Sama seperti ini deh, kayak saya Muslim kan, perjuangan dulu Nabi Nuh yang mensonding bahwa akan ada banjir besar, maka bertobatlah. Kan tidak ada yang percaya, wah masa sih ada banjir begitu besar, cuaca kok kayaknya tidak mengarahkan ke sana. Bahkan istri dan anaknya aja membangkang. Nah, lalu kemudian ini fenomena ini terjadi sekarang. Banyak para aktivis mengatakan climate change sudah di depan mata. Virus COVID ini bukan apa-apa.
akan ada masa depan suram. Masa sih kita sebagai orang tua yang baik mewariskan kerusakan ini kepada generasi berikutnya? Itu loh yang cukup menggugah saya. Ada harus pertanggungjawaban. Sama persis warisan ini kita nikmati bersama. Itulah yang kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Gitu. Nah itu yang membuat saya. Tapi siapa yang mau menginformasikan ini? Di sekolah formal sudah nggak ada. Beda di Jepang. Gitu. Di Jepang dia ya kegiatan memilah sampah itu keseharian. Kita kan nggak ada dari TK, SD, SMP ya udah buang sampah ya buang aja. Mindsetnya adalah buang. Dan ada slogan buang sampah pada tempatnya. Saya udah menggugat. Jadi nanti persepsinya, ilmunya yang untuk menangkap ini berbeda. Akhirnya mereka buang sampah pada tempatnya. Tempatnya boleh di jalan, boleh di trotoar, boleh di sungai, boleh solokan, boleh di laut, di mana saja bagi persepsi mereka. Karena ini nggak ada transformasi ilmu gitu di sekolah formal. Sehingga kan ada slogan, berapa tahun, 17 tahun sekolah kok buang sampah sembarangan. Karena kita tidak dibiasakan. Kenapa ini kita harus lakukan? Kita harus memprotek rumah kita sendiri gitu. Bumi ini suhunya udah naik tinggi. Dan sampah itu berkontribusi menyumbang gas emisi, pemanasan global dan sebagainya. Baiknya kan dan ini ada statement dari pemerintah bahwa untuk Indonesia kita udah darurat sampah gitu. Darurat, harusnya perilakunya pun emergensi. Katakanlah kalau ke Pak Tringgo ada masuk ke emergensi, masa tindakannya biasa, kan dipercepat. Itu benar. Nah, inilah yang maksud saya ya udah. UGD ya, Bu. Sebetulnya ada satu perspektif juga, Bu. Yang mudah-mudahan juga membuat pihak terkait atau mengambil keputusan kebijakan juga tersentuh agar lebih serius. Iya, karena ini kan sebetulnya kan kalau kita bicara sampah efeknya nanti kan soal kesehatan, Bu. Iya, benar. Nah, ini yang saya dari berbagai informasi yang saya baca, saya belum melihat ada keseriusan dari pemerintah daerah ya. Ini kan sudah langsung otonomi pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk itu. Nah, kita ukur aja mungkin dari APBN nggak sampai 1%, Bu. Itu dah, iya, benar. Pernah dengar, Bu, yang itu? Ya, saya sempat dengar bahwa tidak sampai 1%. Ini kan sangat cukup memperhatikan lah bagi saya yang berlaku bahwa ibaratnya kalau kategori sudah darurat, ya jangan begitu anggarannya gitu kan ya. Harus memang skala prioritas. Dan itu menjadi harapan kita bahwa isu lingkungan atau green policy lah ya, itu harusnya itu bisa menjadi kayak semacam nilai plus bagi ya politik sebetulnya, Bu. Ujung-ujungnya kan ke sana, Bu. Kita mengarahkan 2024 memang pilih pemimpin yang fokus pada sampah dan lingkungan. Setidaknya ini. Mereka menelurkan satu kebijakan yang benar-benar concern dan tidak hanya bicara tentang regulasi kan. Benar sekali. Karena kalau kita balik lagi, banyak. Nah kita balik lagi ke undang-undang itu, ya kewajiban semua. Semua siapa yang punggawa utama ya memang harus tangan negara. Artinya apa? Tercermin dalam hadir di situ. Iya, gitu. Kan sesuai dengan keluhannya Pak Presiden ya kan, bahwa ternyata tidak ada yang berhasil mengelola sampah. Ini kan sebuah tantangan gitu. Jadi diarahkan ke depan sampah ini adalah prioritas. Saya percaya gitu ketika kita serius menangani sampah, maka sebenarnya dia akan mendatangkan manfaat yang luar biasa untuk negeri ini ya. Gitu. Jadi kita nggak buang-buang uang, tapi dari sampah itu kita menghasilkan. Benar. Kembali lagi ke bank sampah yang Ibu bina ya dan inisiasi itu tadi. Dalam waktu 2, 3, 5 tahun ke depan ada target berapa dari jumlah, Bu? Sebenarnya nih saya targetnya nggak terpenuhi. Dulu kemarin sebelum pandemi itu ada target 1 tahun 100 komunitas gitu ya. Tapi ternyata pandemi itu ya kita lumayan lama ke frozen, tidak beraktivitas apapun gitu. Cuman bisa disiasati dengan teknologi sekarang kan ada Zoom meeting dan sebagainya. Itu ternyata dengan Zoom meeting malah lebih fleksibel ya, kita bisa mengarahkan tidak hanya satu wilayah,
ada permintaan dari Kalimantan gitu ya, Oh. dari Sulawesi gitu. Tapi sifatnya masih seperti webinar, cuman nanti diarahkan tetap kepada kegerakan kegiatan aksi bank sampah itu. Artinya sudah ada partisipan yang berpotensi untuk Ya. apa ya, bisa menjadi militan ya soal concern ke sampah ini, Iya, pengelolaan sampah ini, Bu. Heeh, heeh. Idealnya berapa, Bu, kalau di Tangsel atau di kota Tangerang Selatan dan Jadi Tangerang ini? Idealnya berapa cuma? sebenarnya kalau bank sampah itu menurut regulasi ya harusnya tiap RW itu terfasilitasi, ada pelayanan bank sampah di situ. Gitu. Per RW ya. Per RW. Kenapa? Karena bank sampah ini dia lebih mudah untuk pendekatan ke tingkat tapak. Jadi rumah tangga. Ya kan? Dan dia menjadi tangan perpanjangan dari industri daur ulangnya. Ya. Nah, di RW itu sehingga orang ibaratnya gini, tidak lagi punya persepsi ngebuang, bank sampah tingkat RW sudah bisa secara jarak mungkin lebih pendek gitu kan, efisien ya itu ya. lebih efisien gitu, lebih menyentuh ini karena harus diingat loh, sumbangan kontribusi rumah tangga itu posisi yang paling tertinggi loh, sumbangan kontribusi sampahnya hampir 45%. Dari seluruh 48 2020 kalau nggak salah. Tapi statement dari Bu Sinta ke Direktur Pengurangan Sampah ya kalau nggak salah itu dari KLHK ada penurunan 45. Mungkin karena sekarang jumlah bank sampah nasional itu ada sekitar 12.000 bank sampah. Itu masih kurang. Masih sangat kurang. Jadi kontribusinya untuk mensuplai sampah terpilah itu masih 2,7% bank sampah dari 12.000 keberadaan bank sampah seluruh nasional. Nah ini kan harus tingkatkan. Jaraknya masih jauh gitu ya. Ibaratnya. Bayangkan kalau ini didirikan, padahal kan regulasinya sebenarnya udah mewajibkan harus ada pelayanan tiap RW itu satu bank sampah. Gitu. Jadi orang tidak lagi semangat membuang sampah tapi memilahnya, yang kemudian ini bisa menjadi menambah jumlah sampah terpilah di dalam negeri lokal. Tadi saya dengan harapan opsi impor sampah nutup itu. Opsi impor sampah ini kan terbuka karena dia tidak mampu menyuplai sampah terpilah dari dalam negeri. Saya ingin mengulik lagi tentang Bank Sampah Jaya Danagirti ini. Yang untuk supplier jelas dari itu tadi ya, bank sampah yang dibina. Kemudian apa yang terjadi dengan ini kalau sudah terkumpul ya di Bank Jaya Danagirti ini, apa yang terjadi dengan sampah yang terkumpul itu, dan kalau misalnya ada mitra dan sebagainya, bagaimana itu modelnya? Bisa cerita sedikit, singkat aja mungkin. Jadi memang waktu itu kan pendirian ini katakanlah saya nggak punya resources apapun ya. Jadi sebenarnya secara finansial saya nggak punya, lahan nggak punya gitu kan. Dulu tuh semangatnya tuh kepengen jadi pengusaha pencacah botol. Tapi kan saya nggak punya, tadi seperti katakanlah daya dukungnya tuh nggak ada. Ternyata berkenalan dengan bank sampah. Nah apa yang menjadi hambatan itu ternyata tidak ada. Gitu kan, dengan apa kita bekerja sama dengan para off-taker atau katakanlah pengepul atau pembeli sampahnya kita. Nah untuk di Jawa itu kasusnya ekosistemnya itu udah kebentuk, jadi tinggal mau nggak melakukan. Nah karena ini ekosistemnya udah ada gitu kan di Tangsel, maka kita tinggal perlu bermitra dengan off-taker, gitu kan. Sehingga ketika komunitas tadi melakukan kegiatan aktivitas bank sampah memilah-milah itu, tinggal nanti habis itu kita calling itu off-taker dan kemudian menjadi ada sebuah transaksi dan kemudian itulah menjadi tabungan komunitas yang melakukan kegiatan memilah sampah tersebut. Dan itu cukup unik. Bisa sampai melayani sampai kurang lebih 45 jenis item sampah non-organik. Bahkan residu kita sudah bisa ada beberapa
tapi tidak merata ya. Mengelola itu jadi dari sampah masker yang steril ya, atau jenis-jenis sampah yang tidak punya nilai ekonomi yang selama ini dianggap residu seperti MLP, multi layer packaging ya, itu kastanya rendah banget di pemilahan, nggak ada yang mau, tapi masif banget diproduksi merata. Nah ini kan bagaimana nih tanggung jawab produsen untuk take back kembali sampahnya ini sesuai dengan PP 75 2019. Jadi jangan sampai sampah-sampah multi layer packaging ini lari ke lingkungan. Gitu kan. Ini harus diambil ulang oleh atau meredesain kemasannya sehingga dia sampai kepada industri daur ulangnya. Jadi maksudnya ini secara swadaya masyarakat, katakanlah walaupun itu industri ya, itu udah ada ekosistemnya, tinggal yang ngerapatin ini siapa biar sirkulernya itu berjalan. Udah ada bank sampah, udah ada TPS 3R, udah ada para off-taker ya yang bersentuhan langsung dengan bank sampah, industri daur ulang, produsen. Nah, circle-nya ini aja gitu yang dibangun. Nah, cuman kan yang merekatkan ini harus ada orang gitu. Nah, kehadiran pemerintah lah di situ sangat diperlukan. Jadi sebetulnya kalau boleh saya simpulkan dari pembicaraan ini tadi, ekosistem sudah ada, ekosistem sebetulnya sudah mulai berjalan, bahkan itu juga masih dalam kerangka yang istilahnya menimbulkan perekonomian baru ya, Bu, ya. Mungkin istilahnya kalau orang-orang pandai itu menyebut ekonomi sirkular atau ekonomi kreatif saya pikir dalam bidang pengolahan sampah ya, Bu, ya. Oke. Tapi begini, kalau dari data yang ada dari seluruh sampah yang terkumpul dari skala nasional ya, sekian juta ton lah, berapapun itu, yang terrecycle atau terguna kembali, barangkali sekitar 10% daripadanya, dan itu nggak tahu sisanya kemana ya, Bu. Artinya begini, lebih banyak terbuang ke lingkungan. Saya hanya berpikir saja, membayangkan ya, di negara kita ini agak sulit untuk sekedar himbauan ya. Harus ada sesuatu yang sedikit memaksa, dan itu ada di tangan pengambil kebijakan. Artinya tidak cukup hanya regulasi, tapi ya siapkan juga infrastrukturnya, ya siapkan juga institusinya, ya siapkan juga SOP-nya. Saya membayangkan sekian ratus kabupaten dan kota yang ada di Indonesia. Oke lah kalau kita pilah saja di tempat-tempat sentra-sentra yang padat penduduk, otomatis sampahnya juga banyak ya, Bu. Itu saja belum semua berfungsi kan, Bu. Nah, ini apa, Bu, harapannya, Bu? Ibu kan pelaku ini ya, aktivis juga. Idealnya gimana, Bu? Ya, harapan saya mungkin agak mudah dikatakan, tapi mungkin tidak, agak sulit lah diimplementasikan karena mungkin ya banyak alasan lah untuk tidak melakukan. Kan saya pikir gini, regulasinya tuh sudah cukup banyak, gitu ya. Tapi kalau kita telusuri kan hampir nggak ada yang dilakukan gitu. Saya tuh paling hafal pasal 12, bagaimana setiap warga itu berkewajiban sudah untuk melakukan pengurangan dan penanganan sampah berwawasan lingkungan, bukan berwawasan ekonomi loh ya, berwawasan lingkungan. Tapi kalau kita melakukan itu otomatis ekonominya juga mengikuti. 13 itu setiap huni wilayah, baik industri, sekolah, tempat khusus, sosial, shopping center, pemukiman, itu mewajibkan untuk melakukan penyediaan fasilitas pemilahan sampah. Nyatakannya juga kan tidak, gitu. Lalu kemudian di pasal 14 ada seruan kepada produsen untuk melakukan atau back kembali, kalau nggak salah produsen itu 14 dan 15 harus ada label dalam kemasan itu. Jadi sehingga masyarakat ketika ada nilai ekonomi di label tiap kemasannya itu, dia akan termotivasi untuk mengembalikannya kepada produsen, gitu kan. Dan kemudian kalau ini tidak bisa di recycling gitu, seperti umpamanya multi layer ini gitu kan masih terbanyak terbuang, nah dia harus meredesain kembali sehingga ini bisa
kembali ke industri daur ulangnya. Banyak sih yang memang kalau dari UPS aja tuh ya ibaratnya saya katakan tanda kutip ya banyak yang mengkhianati juga gitu loh. Nah jadi antara aturan tertulis dengan pelaksanaannya malah bertolak belakang. Itu yang mungkin ya udah konsistensi aja, balik kepada regulasi yang dibuat gitu. Jangan membuat namun mengharap masyarakat yang melakukan. Masyarakat ini perlu dibimbing. Jadi jangan juga disalahkan masyarakat kesadarannya rendah ya karena tidak pernah diberikan informasi. Dan tidak ada penegakannya. Dan nggak ada penegakannya gitu. Dan ibaratnya kalau di Singapura jangan sembarangan buang sampah. Udah tahu konsekuensinya. Kita kan enggak, jelas-jelas udah ketangkap CCTV buang di got gitu kan. Tapi ya udah gitu. Padahal perdanya sudah ada 500.000 ya kan. Ada sampai kemungkinan di Jakarta ada puluhan juta. Tapi pernah nggak itu diberlakukan? Baik. Gitu. Ibu Helda, terima kasih banyak, kita belajar banyak hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan ya. Terima kasih Iya. informasinya, sharingnya, dan motivasi semangatnya juga. Okay. Teman-teman, demikian perbincangan kita dengan Ibu Helda, luar biasa aktivis lingkungan, fokus pada persampahan dan punya energi yang sedemikian besar ya, dan saya pikir kita punya inspirasi yang sangat besar hari ini. Demikian teman-teman, dari Suara Envira, saya undur pamit dan sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Salam 3M.